Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan liyakuna lil alamina nadhira wa liman arada an yatadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فقال أيضا في آية أخرى ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segenap jamaah salat maghrib yang berada di musola Al-Muhajirin yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada intinya mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semua mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholat jamaah kita, sholat sunnah kita, semua bernilai ibadah. Allah tulis menjadi satu amal yang shalih, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahumullah, langsung saja karena waktu sangat singkat. Malam hari ini kita kembali lagi bersama-sama tafaqquh fiddin. Artinya belajar bareng-bareng memahami ilmu agama Islam. Adapun temanya malam hari ini adalah kita membahas, mengkaji mengenai masalah mandi yang disunahkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandi di dalam Islam ada kalanya mandi wajib, ada kalanya mandi sunnah. Mandi wajib dulu pernah kita bahas. Mandi wajib ini adalah salah satunya apabila kita mempunyai hadas besar, baik hadas karena berhubungan suami istri ataupun hadas karena mengeluarkan mani. Ini adalah mandi wajib.
Adapun yang kita kaji malam ini adalah fasolnya, temanya membahas mandi yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadzal faslu wal aghsalul masnudah sab'ata asyara ghuslan al-jumu'atu wal 'idani wal istisqa wal kusuf wal khusuf. Yusannu al-ghuslu li umurin minha al-jumu'ah wa ihtujja lahu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ata minkum al-jumu'ata falyaghtasil, rawahu Muslim. Wa ihtajja ba'dhum ala wujubil ghusli ay ala wujubil ghusli bi hadzal hadis wa qala al-amr lil wujub wa qad jaa musirrun bihi fi hadis akhar wa lafdhuhu ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wa bi wujubihi qala ta'ifah min as-salaf wa haqqahu 'inda as-sahabah radhiyallahu anhum wa huwa qaulul dhahiriyah wa hakahu Ibnu al-Mundhir an Malik wal Khattabi anhu an Husain ay wa an Hasan al-Basri wa madhhab asy-Syafi'i annahu sunnah wa bihi qala al-jumhur ay jumhur ulama fuqaha min as-salaf wal khalaf wa huwa al-ma'ruf min madhhab Malik wa ashabihi. Hujjatul jumhur ahaditsun sahihah minha qaulu sallallahu alaihi wasallam man tawadda yaumal jumu'ah fa biha wa liman wa man ihtasala fal ghuslu afdal. Sadaqa mu'allif rahimahullahu ta'ala. Begini maksud tadi yang saya baca. Mandi yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi itu jumlahnya ada 17. Lalu 17 ini kapan saja? Ini harus kita bahas. Sebelum kita bahas, perlu kita pahami antara mandi wajib dan mandi sunnah itu teknis kaifiyahnya sama. Artinya apa? Kalau jenengan kepengen dapat sunnahnya mandi, maka cara membasuhnya sama seperti mandi wajib. Contoh, mandi wajib ini kan kaifiyahnya, syaratnya satu harus memakai air yang suci dan mensucikan. Suci tapi bisa mensucikan. Loh, kok seperti itu? Ya, karena ada kalanya air itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Tohir, ghair mutahhir. Lalu air yang suci tidak bisa mensucikan itu air yang model apa? Dalam kitab Fathul Qorib, air yang seperti tadi suci tapi tidak bisa mensucikan namanya air mustakmal. Contoh mustakmal ini, jenengan wudunya pakai ember, lalu wudunya pakai gayung. Nah, begitu ngambil pakai gayung, lalu jenengan sudah mulai untuk membasuh muka. Air yang sudah basuh atau air yang sudah buat membasuh muka ini
ke dalam ember, maka yang di ember ini menjadi musta'mal. Loh, kok seperti itu? Iya, karena air ini sedikit. Air yang sedikit ini akan rentan akan musta'mal. Nah, musta'mal ini apa? Musta'mal ini air yang sudah kejatuhan oleh air yang buat mensucikan anggota wudu atau anggota mandi. Contoh lagi bagaimana? Contoh lagi begini Pak, dengan wudu di keran, kerannya berdekatan. Samping ada saudara kita wudu, kita sebelahnya lagi wudu. Lalu kita waktu membasuh muka terlalu kencang. Nah, yang di sini masuk ke dalam tangannya dia. Nah, tangannya dia nanti kena air dari sini. Maka tangan mereka tadi yang kecipratan air dari kita, maka air yang di tangan itu menjadi musta'mal. Maka dari itu kalau kita wudu hati-hati, tidak boleh sembarangan. Artinya apa? Dari awal tadi syaratnya harus air yang suci dan bisa mensucikan. Contoh lagi Pak, dengan di rumah bak mandinya kecil, karena perumahan hampir semua rata-rata kalau yang orsinil Pak, di rumah masih orsinil ini baknya ukurannya 50 sama 40. Nah, bak yang begini belum memenuhi kullatain, belum memenuhi standar suci. Apabila nanti akan kejatuhan hal yang najis. Apalagi kondisinya air kurang dari ukuran bak tadi. Sudah ukurannya kecil, air cuma setengah, dengan bulunya di situ kopiak api. Ini buka dari sini, tetes dalam lagi, diambil lagi, tetes lagi, diambil lagi. Ini musta'mal. Nah, yang musta'mal ini tidak bisa menghilangkan adanya hadas ataupun adanya najis. Maka dengan solusi yang paling bagus, kalau di rumah bak mandinya kecil, sudah wudunya pakai keran langsung. Mandi junub, ya udah pakai selang aja, lebih aman. Nah, kalau bak mandinya kecil sampai junuban, kopiak tapi keran, air yang berambut, netes di bak mandi, ambil lagi, netes lagi. Ini air yang seperti ini Pak, buat menghilangkan hadas besar, tidak bisa hilang hadasnya. Karena hadas ini adalah abstrak, goib, nggak kelihatan mata. Hadas itu ada kalanya yang abstrak, ada kalanya yang tidak abstrak. Contoh, hadasnya orang janabah nggak kelihatan. Beda hadasnya orang kencing. Kencing ini hadas, kelihatan kencingnya. Tapi kalau mandi besar ini, hadas besar tadi nggak kelihatan. Di mana letak hadasnya? Maka dari itu, karena nggak kelihatan, cara membuang hadas tadi harus ujung badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua harus terbasahi oleh air yang suci dan mensucikan. Kembali tadi, kalau dengan di rumah baknya kecil, untuk menghindar supaya tidak musta'mal, dengan lebih baik mandi pakai selang, shower, wudu pakai keran. Dari sini Pak, ini bisa menentukan. Artinya apa? Kalau mandinya kita benar, nanti pikiran kita diarahkan dengan hal-hal yang baik, gampang terarah. Kenapa? Kondisinya ini suci. Maka dari itu barangkali, mohon maaf saya sampaikan, barangkali selama ini kita wudunya tidak benar karena tidak tahu hukumnya air
setelah itu hilang lagi dan hilang lagi. Kenapa? Terhalang oleh hadas besar tadi. Bahkan hadas besar ini secara ilmu hikmah, kalau gak cepat-cepat kita bersihkan, maka jiwa kita lemah, rohani kita lemah. Apa artinya? Apabila ada makhluk-makhluk yang jahat akan menyerang kita, akan masuk dalam tubuh kita, kalau kondisi kita janabat, ini lemah, maka lebih gampang untuk masuk atau untuk masuk dalam tubuh kita. Muslim ini dianjurkan oleh Nabi supaya betul-betul menjaga dirinya dari masalah hadas, dari masalah najis. Hadas najis itu urusan besar. Contoh umpama ada orang ahli ibadah, ibadahnya khusyuk, seakan-akan wirid ini betah jam-jaman, pikirnya ribuan, tapi mereka tidak tahu hukum hadas, mereka tidak tahu hukum najis. Ini semua akan sia-sia. Pikirnya tidak akan membawa barokah, wiridnya tidak akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Dirinya masih terhalang oleh hadas. Wabil khusus masalah najis. Dengan kalau mendengarkan cerita hadis Kobroin, hadis Kobroin ini hadis yang menceritakan dua ahli kubur yang disiksa oleh Allah sangat dahsyat. Ini ceritanya dua ahli kubur ini punya dosa besar yang belum diampuni, lalu mereka keburu mati. Maka waktu itu dalam cerita hadis ini adalah Kanjeng Nabi satu hari melewati kuburan. Waktu Kanjeng Nabi melewati kuburan tadi itu, Nabi mendengarkan suara teriak-teriak dari dalam kubur. Kanjeng Nabi ini kan basirohnya dibuka oleh Allah, mata batin dibuka oleh Allah, bersih dari sifat-sifat tercela. Ada sifat Nabi, sifat Rasul maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela. Nabi tidak pernah mimpi basah. Nabi tidak pernah tidurnya mimpi yang sifatnya tidak baik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jasadnya tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat ini tidak pernah hinggap, tidak pernah nempel di jasadnya Rasulullah. Kenapa? Suci. Matahari tidak bisa tembus. Nabi kalau berjalan siang hari tidak ada bayangan. Inilah Rasulullah. Maka begitu beliau melewati kuburan tadi, beliau mendengarkan ada dua ahli kubur yang lagi disiksa oleh Allah. Lalu Nabi mendekatinya lalu tanya, Assalamualaikum ya ahli kubur, limadha anta tu'adzib? Kenapa dengan kau disiksa seperti ini? Mereka jawab, qala ya Rasulullah, inni la ubali fid dunya 'anil baul. Ya Rasul, saya disiksa seperti ini oleh Allah karena dulu waktu di dunia saya tidak pernah mempedulikan adanya najisnya air kencing. Najisnya air kencing. Ternyata yang kita anggap sepele di dunia ini, kita buang air kencing ini sembarangan, kita anggap sepele, ternyata besok di alam kubur akan menjadi siksa yang dahsyat. Bahkan Rasul mengatakan, inna ammata adzabal qabri minal baul. Sesungguhnya siksa yang paling banyak di dalam kubur nanti, siksa dikarenakan manusia waktu di dunia tidak pernah memperdulikan, tidak pernah peduli, tidak
menjaga adanya air kencing. Yang satu lagi, kubur yang sebelahnya ditanya lagi oleh kandidat ini, "Limadza anta tu'adzib bi ahli kubur?" Kenapa panjenengan disiksa seperti ini? Yang satu jawab, "Ya Rasulullah, qala ya Rasulullah, inni fid dunya yamshi bin namimah." Aku disiksa oleh Allah seperti ini dalam kubur karena dulu waktu saya di dunia hobinya, senangnya adu domba bin namimah, senangnya adu domba sesama manusia. Kelakuan sifat adu domba sama, ini menjadikan siksa yang dahsyat di dalam kubur. Kalau matinya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itulah Rasul mengambil satu pelepah kurma. Apa harapannya? Mudah-mudahan dengan pelepah kurma yang saya tancapkan tadi, karena pelepah kurma ini akan bertasbih kepada Allah, harapannya ahli kubur diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menancapkan kanjeng Nabi, maka ahli kubur tadi langsung diam karena dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cerita hadis menjadi dasar hukum bagi ahlus sunnah wal jamaah ala tariqatin nahdlatul ulama, bahwa budaya yang sudah ada di ahlus sunnah wal jamaah, kalau ada orang meninggal lalu disirami air, lalu contoh ditancepin pohon andong. Tahu andong Pak? Ya berarti Kamboja dah. Pohon andong itu pohonnya kayak pohon apa ya? Nah, di sini memang jarang di sini sih. Kelapa putih andong. Jadi daunnya panjang segini. Ini di Jawa biasanya buat tanda orang meninggal. Sama harapannya tadi dengan pelepah kurma tadi, ditancapkanlah pohon kamboja, pohon andong, apapun pohonnya, karena pohon ini bertasbih kepada Allah. Lillahi ma fis samawati yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Semua yang di langit, semua yang di bumi, makhluk Allah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang ahlu sunnah wal jamaah mempunyai budaya kalau orang meninggal dikasih atau ditanami pohon, ini sama harapannya. Mudah-mudahan ahli kubur berkah tanaman pohon ini karena pohon bertasbih, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang jawab, tapi di Saudi Arabia ini nggak ada Pak Kiai. Di Arab ini, di Makkah nggak ada kubur tanami pohon. Tanamannya batu. Makamnya Syekh Rawi Al-Baghdadi pasti batu. Ada pohon. Dosa enggak? Enggak. Ini kan hukumnya sunnah. Apabila kita nanam dapat kesunatan, tidak nanam juga tidak dosa. Tidak apa-apa. Berkembang lagi. Bagaimana kalau kita ini makamnya dikicing? Tahu kicing nggak? Kalau dikicing sampai ke kepala, wesan. Makam kita, makam orang awam ini, kalau makam yang khos, orang-orang tertentu jelas hukumnya itu diperbolehkan. Makam-makam para waliullah, makam Rasulullah, apalagi makam sahabat, makam para wali, dikasih tanda, dikasih biji, dikasih rumah cumbuk, boleh tidak? Dalam Fathul Mu'in, dalam kitab syarahnya namanya Al-I'an-Talibin, dijelaskan oleh beliau Syekh Al-Baghdadi, Al-Baghdadi, beliau menjelaskan
memperbaiki atau membangun makam-makam orang yang punya gelar atau orang yang ditokohkan dalam hal agama, maka hukumnya mubah selama ada manfaatnya. Jadi mubah itu apa? Dibangun, monggo, tidak juga tidak apa-apa. Kalau makamnya Buya Dimyati di Cidahu, nggak ada bangunannya, tanah lapang yang dibangun sebelahnya. Bagaimana? Monggo nggak apa-apa, hukumnya mubah. Mubah itu monggo mau dibangun silahkan, tidak apa-apa. Lalu kalau makam kita bagaimana? Kalau makam orang kaya jelata ya nggak usah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kalau makam model kita ini orang awam, dikasih cungkup, dikasih rumah-rumahan. Sekarang ziarah sopo, anaknya jangan gelandang, kamu kan ada ini. Yang mau ziarah siapa? Nah, kalau makamnya Mbah Priuk dikasih rumah-rumahan, pantas kenapa? Beli tokoh ulama besar, kekasih Rasul, yang ziarah ribuan tiap hari. Manfaatnya apa? Dikasih rumah supaya ziarah ini tenang. Baca Quran, baca Yasin, baca tahlil, tasbih, anteng. Kenapa? Ada atapnya. Kalau makam sampai dikasih rumah-rumah, sekarang ziarah sopo, gak gabung santri, gak gabung murid, anaknya pada merantau, gak ada yang nengok. Nah, maka dari itu kembali lagi, kalau makamnya orang awam, ada dua hukum, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Kayak yang bagus, gak usah pakai cukup tanami saja. Tanda pohon kamboja, tanda pohon-pohon yang lain, seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang kembali lagi mengenai masalah mandi. Dari 17 tadi, nomor 1 adalah al-jumu'atu, mandi tatkala mau melaksanakan sholat Jumat. Ini sunnah. Yang kedua, wal-idaini, mandi tatkala mau melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dengan mau sholat Id pagi-pagi mandi dulu, itu dapat kesunatan atau dapat hukum sunnah. Terus nomor 3, wal istisqa, mandi tatkala mau melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat yang punya tujuan minta kepada Allah supaya segera dikasih hujan. Ini alhamdulillah Cibitung hari ini belum sampai istisqa sudah hujan, betul? Alhamdulillah. Ada orang? Ada. Air hujan ini masya Allah. Air hujan ini barokahnya luar biasa. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Aku turunkan dari langit berupa air hujan. Apa tujuannya? Supaya tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini semua bisa merasakan nikmatnya air hujan. Sampai-sampai kembang kopi itu walaupun kembang, kalau tidak ada air hujan, buahnya jelek, hasilnya tidak maksimal. Bunga padi sudah berbunga, kalau hanya disiram pakai air selokan, air irigasi, beda hasilnya sama yang disiram oleh Allah memakai air hujan.
Itulah bukti barokahnya air hujan. Luar biasa. Kita manusia begitu hujan seperti ini, rasa, situasi, suasana, auranya menjadi adem. Yang kemarin-kemarin panasnya luar biasa menjadi adem. Mari kita bahas pelan-pelan dari nomor 1 tadi. Kenapa di hari Jumat itu kok disunahkan mandi? Apa ilat hukumnya ini apa? Karena dalam kajian fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau bicara ngaji fikih pasti menjelaskan ilat hukumnya. Kalau bahasa bahsul masail, kajian-kajian yang mengupas hukum dari lafalnya dibahas. Lafalnya dikupas memakai ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini satu-satunya organisasi yang sangat teliti di dalam mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis-hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip, kalau kiai, ustadz tidak paham dengan ilmu nahwu, tidak paham dengan ilmu shorof, tidak pantas disebut ulama dan tidak boleh dipanggil ulama. Kenapa? Standar ulama itu harus menguasai ilmu alat dulu. Bahasa pahami ilmu kalam. Ilmu bahasa tadi ilmu alat itu adalah ilmu yang untuk mengupas Quran, mengupas hadis. Apa namanya? Macam-macam. Ada jurumiyah, ada imriti, ada maksud, ada alfiyah. Ini alat. Nanti untuk mengkias-kiaskan lagi namanya ilmu kias, ilmu balaghah, macam-macam ilmu. Maka dari itu, kalau kita mau mengkaji ilmu ini akan paham dengan lughat-lughat Arabiyah. Tidak akan keliru. Kenapa? Tahu makna dan tujuannya. Kembali lagi, kenapa Jum'ah disunahkan oleh Rasul untuk mandi? Apa alasan hukumnya? Yang pertama adalah kata beliau Imam Syafi'i menjelaskan alasan hukumnya kenapa disunahkan mandi ketika kita Jumatan. Yang pertama untuk menghilangkan adanya bau badan kita. Jadi bahasanya supaya apa? Kondisi badan kita ini betul-betul masuk masjid tidak mengganggu jamaah-jamaah yang ada di masjid. Coba kalau badan kita punya ciri khas, baunya bau lebih cipit tuh, weteknya ini baunya minta ampun, belum di napasnya ini, habis makan cendol, kita duduk sama orang begini Pak. Jangankan sejam Pak, 5 menit aja dia napas. Ini orang yang mandi 40 hari kali. Yang begini ganggu Pak, ganggu konsentrasi, kekhusyuan orang lagi ibadah. Maka tadi alasan hukumnya untuk menghilangkan bau-bau macam ini. Nah, lalu kapan jatuh sunnahnya itu Pak Kiai? Pak Ustaz bagaimana? Jatuh sunnahnya adalah tatkala munculnya fajar shadiq. Artinya apa? Dengan niat mandi Jumat sekalian, contoh nih, sekalian dibarengi mandi junub, karena ini pas hari Jumat. Dan mereka ini waduh malam Jumat atau mana ini khusus buat orang wadon ini. Nah, sekalian mandi junub, sekalian niat mandi Jumat. Kenapa? Nanti di PT nggak bisa mandi Pak. Boleh nggak seperti tadi? Boleh, sudah mendapat nilai sunnah. Jadi jatuh sunnahnya setelah munculnya fajar shadiq. Lalu habisnya kapan itu? Habisnya tatkala imam sudah masuk ke dalam masjid. Artinya
ini apa? Sudah mulai berkhutbah, itu habis hukumnya sunnah mandi. Nah yang begini kita harus paham. Ternyata ibadah pun, nilai sunnah pun ada masanya, ada kuotanya. Sama kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Makmum akan mendapat fadilah takbiratul ihram. Lalu masanya fadilah tadi sampai mana? Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan pula masanya atau masa habisnya fadilah takbiratul ihram itu adalah tatkala imam sudah baca Fatihah. Kalau imam sudah Bismillahirrahmanirrahim dengan Allahu Akbar, sudah habis, tidak mendapat fadilah takbiratul ihram. Karena itu kalau kita jamaah begitu imam Allahu Akbar langsung ikut Allahu Akbar. Bagaimana kalau mendahului rukun yang sifatnya fi'liyah, itu membatalkan pahala jamaah. Dan dengan jamaah imam belum takbir sudah takbir duluan, yang begini mah nggak sah jamaahnya. Dihitung sholat sendirian. Ada yang begini Pak? Ada orangnya. Yang begini jangan. Kalau imam belum takbir, tunggu sabar dulu. Boleh nggak baca yang lain? Boleh. Sebelum takbir ini kamu ulama sudah memberikan contoh. Syahadat dulu Pak, memperbarui iman. Lalu tambah lagi, baca apa? Minta perlindungan kepada Allah dari gangguannya bangsa manusia, gangguannya bangsa jin. Minal jin berarti kenapa orang sholat itu bisa diganggu manusia, bisa diganggu jin? Contoh, kita takbir Allahu Akbar, manusia ganggu kita, kaki diurut begini Pak. Ini kan namanya ganggu ini. Orang kalau sholat lalu sudah niat nyari kaki, saya yakin macam ini sholatnya tidak ada khusyuknya, tidak bakal khusyuk. Kenapa? Di dalam masalah fikih atau penjelasan soft ini kan hukumnya di luar rukun, di luar syarat. Soft ini bukan rukun, bukan syarat. Apabila softnya tidak bagus pun jamaahnya sah. Namun satu saja tidak bisa mendapat pahala soft. Maka begitu dibeginikan semeter ini, bagaimana hukumnya? Boleh, tidak apa-apa. Tidak membatalkan pahala jamaah. Namun satu, tidak mendapat pahala soft. Yang paling penting dengan pahami dalam pikiran kita, soft itu konteksnya di luar rukun, di luar syarat. Rukun sholat jumlahnya 17, tidak ada menjelaskan soft. Syaratnya sholat jumlahnya ada 8, tidak ada menjelaskan soft. Berarti apa? Soft ini konteksnya di luar rukun dan syarat. Apabila tidak lurus, maka tidak membatalkan pahala jamaah. Namun tadi memang tidak mendapat pahala soft. Contoh Idul Fitri, jamaah di dalam seperti ini, keluar belok belakang, kita belok lagi. Bagaimana? Sah tidak jamaahnya? Sah. Namun tidak mendapat pahala soft pun karena sudah waktu isya. Barangkali ada yang bertanya 2 menit, monggo kalau ada. Silakan Pak, monggo kalau ada. Jadi ada lagi COVID ya Pak. Dan saya tanyakan orang yang pakai masker, ya itu masih itu masker yang bisa pasang nggak? Jadi sholat pakai masker. Ya saat itu jadi yang bisa pasang itu kan nggak kena.
masker seakan-akan wajib. Kalau enggak, dendanya Roma atau sekretari. Lumayan ini Pak. Coba kalau 2 kali 1,5 juta ini. Pun tak wajar. Wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Memakai masker di dalam sholat itu hukumnya tidak membatalkan sholat. Apa alasan hukumnya? Alasannya anggota sujud ini bukan hidung. Pakai masker ya, itu kan hidungnya Pak. Betul nggak? Nah, sementara ini kita menganggap hidung ini dianggapnya anggota sujud. Keliru Pak, salah besar. Dengan harus tahu anggota sujud itu ada 7 anggota ini Pak. Nomor 1 jidat, al-jabhatu, namanya jidat. Makanya orang sujud, orang sholat ini harus dibuka sebelum takbir. Jangan tata dulu nih, jidatnya pegang begini. Kenapa? Ini kalau terhalang rambut, terhalang benda apapun, maka sujudnya tidak sempurna. Walaupun sekali rambut, iya. Makanya kenapa Ahlussunnah wal Jamaah ini punya budaya pakai peci. Memang peci nggak ada zaman Rasul Pak. Yang begini apalagi hitam ini. Atau mereka ini pecinya Ahok. Tidak apa-apa. Peci tidak ada di zaman Rasul. Di zaman Kanjeng Nabi adanya imamah. Undang-undang bahasa kerennya dah. Undang-undang. Apa fungsinya undang-undang imamah Nabi? Untuk menahan rambut supaya tidak menutupi jidat. Ini jidat ini Pak. Nah, ini kalau sujud harus nempel dan ditekan begini Pak. Bahkan Fakhruddin mengatakan kalau di bawahnya itu ada kapas, maka kapas itu sudah kempot ke dalam. Artinya apa? Di sini ada perintah untuk menekan. Jangan sujudnya kayak capung tapi cebok. Ting, ting begitu. Jangan tahu capung Pak. Capung cebok di kolam ting. Ada orang sembahyang sujud tempel tik, angkat lagi tik, angkat lagi. Ya ini begini namanya nggak sempurna. Sudah tekan saja. Apalagi dalam rakaat paling akhir, sujud paling akhir. Kenapa? Kanjeng Nabi kalau sholat di waktu sujud yang akhir dipanjangkan sujudnya. Artinya apa prakteknya? Ditambahi bacaannya. Yang tadinya baca 3 kali Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tambah 7 kali, 11 kali. Atau mungkin doa yang lain. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Sujud atau di dalam bacaannya tadi itu Subhana rabbiyal a'la ini sunnah. Yang wajib sujudnya nempel jidat tadi. Nah, ini harus ditekan lamain. Nah, memanjangkan sujud ini prakteknya bukan berarti kakinya gelojor. Pernah lihat begini Pak? Pernah lihat jamaah atau manusia sujud kaki gelojor, kepalanya mentok sini, atau di sini nih. Pernah lihat? Ini korban malpraktek hadis. Jadi gurunya terjemahan, terus dimakan mentah-mentah, suruh praktek. Dibuat hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap sujud terakhir beliau memanjangkan sujud. Bacain. Otaknya ngeres, ngajarnya keliru, salah guru. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya panjang itu tambah bacaannya tadi lamain bacaannya 3 dari 7 tambah 11 maksimal 11 Pak. Tasbih dalam sujud rukuk maksimal 11. Kembali tadi anggota sujud itu jidat bukan hidung. Nah karena hidung bukan anggota sujud, maka kalau dibungkus pakai masker
itu sholatnya sah, tidak membatalkan sholat. Dengan sujud pakai masker nggak apa-apa. Dia kebangetan lah. Mau sembahyang pakai masker dengan ya namanya sesek kita kan. Saya tuh kalau pakai masker naik motor saja Pak. Nampak saya kan begini. Apalagi sepeda pakai masker pada mati. Nafas oksigennya kan nggak berputar ya. Makanya kalau kita pelajari dokumen dari kesehatan ngomong yang pakai masker yang tidak sehat, yang pakai masker ini yang nggak waras, yang pakai masker ini yang sakit, yang terindikasi kena. Ini yang pakai masker apa? Supaya nggak menular ke orang lain. Yang waras kalau mau waras itu nggak apa-apa. Cuman kan ini tidak pernah dijelaskan secara detail. Pokoknya pakai masker semua biar maskernya laris. Yang kedua, biar nanti ada pelanggaran. Kalau ada yang melanggar lumayan 200 begitu. Karena semua hukumnya kan begitu Pak. Itu aturan dibikin. Kadang-kadang disengajakan untuk menjebak orang-orang yang nggak tahu atau nggak pasti sengaja cari-cari duit. Nah, kembali tadi, sholat pakai masker tidak membatalkan sholat. Saya ramukan sekalian ini. Anggota sujud ada 7. 1 jidat, 2 telapak tangan kanan. Maka begini Pak. Ini jangan begini kumpul. Jangan begini pula. Ada yang begini Pak, sebenarnya kadang begini kan. Namanya ngajinya juga keliru ini. Mau bangun ya begini, sujudnya begini. Ini namanya meditation continue. Buka tangannya ini buka, telapak tangan dibuka, tempel. Kenapa? Ini anggota tulang supaya nempel. Boleh tidak pakai kaos tangan? Boleh, karena yang wajib dibuka hanya jidatnya. Al-kashifatul jabhah, yang wajib dibuka adalah jidatnya. Kalau telapak tangan pakai kaos tangan nggak apa-apa. Yang penting jangan lepas. Begini, 2, 3, 4, 5, 6, ujung ini Pak, ujung. Jangan begini, jangan ujung, ya. Saya kemukan begini Pak, biar paham. Kadang-kadang ada orang yang begini, kayak begini. Jangan begini, nah jangan begini jangan. Ini Pak Margot, ini kan jangan begini ya. Jangan begini jangan, harus begini. Kenapa? Ini anggota sujud. Jadi nomor 6 ujung jari kaki sebelah kanan, terakhir ujung jari sebelah kiri. Dan 7 tadi yang wajib dibuka adalah jidat. Pakai kaos kaki boleh, nggak apa-apa. Seperti sarung begini, jangan kayak ustaz sebelah ngomong salafi, les tapi nggak pakai hukum. Jidat kenapa harus dibuka? Itu kaki pakai kaos kaki boleh. Ente yang blinger. Kenapa? Yang wajib dibuka itu jidat saja. Kalau ujung jari kaki, dengkul, telapak tangan boleh ditutup, nggak apa-apa. Pakai kaos tangan sah, kaos kaki sah. Contoh sampai melihat masuk angin, sholat. Pakai kaos kaki dah, boleh nggak? Boleh. Musim dingin, pakai kaos kaki sholat boleh. Tapi tadi maksud boleh tadi itu adalah tetap kalau masalah wudu harus dibuka, habis wudu pakai lagi, begitu maksudnya. Sampai salah paham lagi. Wah berarti wudu boleh pakai kaos kaki. Ini kan mozah. Mozah apaan? Mozah bukan kaos kaki Pak. Nanti ada bab mozah dari dalam begini. Kadang ada sekarang orang ini ngaji ngeyel nggak paham. Wudu ini nggak dilepas kaos kakinya, karena begini ambil air. Model apa ini ngaji begini? Hukum boleh mengusap muzah, ini ada syaratnya. Kapan syaratnya? Di mana?
musafir minimal 3 hari 3 malam. 1. Kedua, orang dalam kondisi darurat, kaki patah, kaki celakaan, lalu dijahit dan boleh kena air, bungkus pakai perban, bungkus lagi pakai kaos kaki, maka wudhu boleh, sekeluarnya saja. Namanya sohibul jabair. Orang yang punya tanggungan masalah darurat ini boleh. Misalkan waras normal sehat, wudhu kaos kaki nggak diambil, ya nggak sah. Nama tidak memenuhi syarat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afiyah was-salama fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Nas'aluka 'ilman nafi'an mubarakan. Allahumma inna a'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha. Bi barakati hadzal majlis ij'alna wa auladana wa azwajana wa talamidana wa jama'atina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadati fala taj'alna wa iyyahum min ahli الشر والخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله